bagi kaum muda, penuhi panggilan tugas mulia. Sing-singkan lengan baju untuk nusa, berkarya bagi tanah air tercinta, mengolah sawah, hutan lautan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam dari desa. Ya, salam dari desa nih. Baiklah, perkenalkan saya Jaili Marlina, PLD Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya. Saat ini saya kedatangan dua tamu, sekaligus dua tamu. Ada dari perwakilan perempuan dan anak-anak, yaitu dengan Ibu Eni Suhartini. Ibu Eni Suhartini. Manggilnya enaknya apa nih? Eni. Bu Eni. Biasanya dipanggil Wak Eni. Iya. Wak. Adik siapa namanya, Dek? Afika Zahara. Kayak bintang iklan tuh ya, Bu ya? Iya. Afika. Afika Zahara, kelas berapa, Dek? 4. 4? SD, Min? SD. Kelas 4 SD. Alhamdulillah ya. Cita-cita mau jadi apa? Dokter. Ini calon dokter babah Jepang ya. Calon dokter babah Jepang masa depan nih. Insyaallah. Alhamdulillah ya. Sekolahnya di mana? Di SD Negeri 5 Pangas. SD Negeri 5 Panga. Kemarin ranking berapa? Ranking 3. Oh, bagus. Alhamdulillah nih emang calon dokter nih. Udah ranking 3, Bu ya. Amin. Anak Ibu udah berapa, Bu? Anak ada 2. Satu SD ini yang baru mendapat beasiswa TAS. Satu lagi pesantren di pondok pesantren Biren kelas 2 SMA. Oh, udah SMA. Iya. Kelas 2. Di pesantren apa tuh? Pesantren Danayatul apa kayak gitu. Enggak Buat ingat pesantren panjang. di Biren, Bu Di ya. Biren, Jauh ya. Adik nanti mau lanjutin sekolah di mana? Emsen. Pesantren juga. Pesantren sama sekolah. Ya. Pesantren ikut apa? Kakak, abang? Abang. Oh, abang. Nah, udah pernah dapat beasiswa ya dari desa? Udah. 4 kali. Udah 4 kali. Empat kali. Kelas berapa nih? Kelas 3 Kelas ya? 4, kelas Oh, ini 4. kelas 4. Iya. Jadi udah 4 kali ya? Udah dari kelas 1 SD. Udah dari kelas 1 SD. Berarti dapat beasiswa dari ini ya. Senang? Kemarin dapat apa? Tahun kemarin dapat sepatu. Tahun kemarinnya lagi dapat buku. Tahun kemarinnya lagi dapat baju seragam merah putih. Seragam merah putih. Tahun ini dapat tas sama buku. Dapat tas sama buku. Gimana, senang? Alhamdulillah Kayaknya senang. udah lengkap ya. Mau kali. minta apa lagi nih? Mau minta kira-kira yang belum ada, yang belum lengkap ataupun belum ada, kira-kira mau apa? Misalnya untuk perlengkapan sekolah atau apa? Untuk sekolah kira-kira mau apa ya? Apa, Dek? Mau apa, Dek? Jilbab, ya bisa juga. Hah? Rok. rok ya. Iya. Rok, mudah-mudahan didengar nanti sama Pak Kecik ya, kita minta Iya. rok, Pak. Iya. Kalau laki minta celana ya. Iya. Ya, baik, Bu. Bu, semenjak ada beasiswa, kan udah 4 tahun ya dapatnya. Iya. Ini anak dua-dua dapat. Dulu waktu anak masih sekolah yang di pesantren itu, yang waktu masih sekolah sini dapat juga. Waktu di sini belum Pak Belum. Kecil ini, jadi kan belum dapat. Belum ada program itu ya. Udah di Biren, udah pesantren langsung dapat. Kemarin yang di Biren tuh dapat kayak mana? Beasiswa uang. Uang, transfer ya? Iya, bentuk uang. Berarti ditransfer langsung ke rekening dia ya? Rekening dia langsung. Alhamdulillah. Nih, sejak ada bantuan beasiswa nih lah kan, Iya. kira-kira Bu, bagaimana perasaan Ibu ataupun kondisi Ibu, tanggapan Ibu terhadap beasiswa ini? Ya, saya sangat senang sekali dengan adanya bantuan ini. Kami maksudnya terbantukan lah untuk biaya sekolah anak-anak. Ya. Anak-anak yang di SD sini, yang di pondok pesantren ada bantukan. Jadi kan meringankan beban kami yang kami yang penghasilannya ke tengah ke bawah. Oh, kayak gitu. Ibu pekerjaan Ibu apa, Bu? Petani. Iya. Padi, Kacang. ya. Kalau sawit ada juga, insya Allah. Tapi dengan adanya beasiswa ini
agak membantu lah ya, meringankan beban ya. Apa petani kacang, maksudnya secara ekonomi itu berapa Bu? Kira-kira per Lumayan lah, ada menghasilkan, ada kalau dipotong-potong dengan gaji-gaji. Maksudnya kan nggak mungkin kami kerja sendiri, adalah hasilnya sedikit, maksudnya untuk sendiri, untuk pokoknya makan, mencukupi lah. Dan untuk dengan adanya bantuan dari desa, mampu lah Iya, mencukupi sedikit iya. dari kebutuhan anak-anak. Nih Bu, harapan Ibu sebagai warga desa lah, terutama Ibu sebagai perempuan ya. Terus anak-anak juga lagi dalam masa sekolah. Kira-kira harapan Ibu terhadap program dana desa itu harapannya seperti apa? Ya, harapan saya mudah-mudahan dilanjutkan sampai kapanpun, walaupun lah kecilnya nanti ganti, kok bisa dilanjutkan terus. Jadi kan walaupun anak saya sudah tamat, ada anak-anak yang lain Ya bisa lebih butuh. membutuhkan, bisa menikmati seperti anak-anak desa-desa yang lain, biar berkembang dan maju. Iya, harapannya pendidikan anak-anak kita di Kampung Babah Cepan tuh sama lah ya. Iya. Sama, tidak ada yang tidak bisa melanjutkan Iya, pendidikan. biar maju seperti desa-desa yang lain. Iya, maju seperti desa-desa yang lain. Intinya kalau adik nanti mau jadi seorang dokter, mampu lah ya. Iya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Beneran nih mau jadi dokter, belajar yang rajin ya. Iya. Jadi adik ini nanti ini tas kan udah dikasih. Kira-kira adik secara apa? Kepengennya nih yang betul-betul nih, tadi kan belum jawab nih. Yang pengen betul-betul kira-kira saya mau jadi dokter, saya butuh apa gitu. Butuh apa ya? Yang bagus. Perlu apa? Buku pelajaran? Ya, buku peralatan sekolah gitu kan. Sekolah. Iya. Iya, belajar yang rajin ya. Belajar yang rajin. Semoga udah beasiswa kan udah dikasih. Kalau misalnya nanti lanjut keluar daerah, insya Allah seperti Mama bilang, program-program yang bagus itu tetap berlanjut dan si adik tetap dapat ya walaupun nanti sekolah keluar Pak Bu ya. Baik, demikian bincang-bincang singkat kita bersama salah satu ibu perwakilan dari perempuan juga dan anak penerima beasiswa juga yang saat ini sudah merasakan manfaatnya. Nah, manfaat yang dirasakan itu menurut pembicaraan kita sangat membantu keberlangsungan dari pendidikan anak-anak beliau, Bu ya. Iya, iya. Dan beliau mengharapkan juga program-program yang sangat bagus ini tetap diteruskan walaupun sudah berganti kepemimpinan. Dan itu harapan beliau dan termasuk harapan anak-anak yang sudah menerima beasiswa selama ini karena memang tujuan utama dari pembangunan desa inklusif itu adalah tidak membeda-bedakan dan tidak meninggalkan satu orang anak pun untuk mengikuti pendidikan berkualitas. Nah, pendidikan berkualitas di desa itu memang sudah diamanahkan dalam amanat Undang-Undang Desa dengan SDGs desa, yaitu nomor 4 pendidikan desa berkualitas. Dan Desa Babah Cepan sudah mewujudkan salah satu pembangunan desa inklusif melalui pendidikan desa, melalui program beasiswa miskin. Dan baik, terima kasih Bu atas waktu bincang-bincangnya. Terima kasih adik sudah hadir. Semoga tetap semangat belajar ya. Tetap ranking 1, lanjutkan ranking 1. Dan demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Sing-singkan lengan baju untuk Nusa, berkarya bagi tanah air tercinta, mengolah